Halo teman-teman, aku Ian. Nah, kita udah ngebahas nih ekstensi apa saja yang biasa digunakan dalam pemrograman Python ya, terutama di Visual Studio Code. Nah, di video kali ini kita akan coba bandingkan nih Visual Studio Code dengan PyCharm ya. Untuk teman-teman yang belum tahu ya ekstensi apa saja yang sudah diinstal di Visual Studio Code, bisa ngelihat di video sebelumnya ya. Kemudian di video kali ini kita akan coba untuk instalasi PyCharm-nya ya. Teman-teman bisa langsung cari aja PyCharm atau JetBrains ya seperti itu. Nah, kebetulan si PyCharm ini kan dia produk dari JetBrains ya. Teman-teman bisa langsung kunjungin aja nih di JetBrains-nya. Ini di landing page-nya kita bisa lihat ya. PyCharm itu adalah Python IDE for Data Science and Web Development gitu teman-teman. Teman-teman bisa baca ya di sini banyak banget nih untuk fitur-fitur yang disupport dan juga terkait web framework ya atau framework untuk backend yang disupport, contohnya ada Django, Flask, Fast API, Jupyter, SQL, Anaconda, Pandas dan juga yang lain lah. Jadi dia sangat support ya, kan dia IDE ya, Integrated Development Environment ya. IDE means Integrated Development Environment. Jadi memang si PyCharm ini dibuat memang khusus untuk bahasa pemrograman Python. Dan ini ada beberapa ini ya, review dari beberapa user seperti itu. Nah, untuk downloadnya teman-teman bisa langsung download aja di sini ya. Nah, cuman di sini ada beberapa versi nih teman-teman. Ada yang versi profesional dan juga ada yang versi community edition. Nah, kalau yang profesional tuh dia berbayar. Kalau yang community itu dia gratis ya. Jadi teman-teman bisa langsung download aja yang gratis ini. Nah, untuk PyCharm juga dia tersedia di lingkungan operasi Windows, kemudian Mac OS dan juga di Linux ya. Kita bisa nanti coba di download yang Windows Community Edition ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download yang Community Edition atau teman-teman ya yang mungkin sudah mungkin menginstal JetBrains Toolbox itu juga bisa langsung mendownload melalui JetBrains Toolbox. Nah, di JetBrains Toolbox ini sebenarnya ada banyak sekali ya produk JetBrains yang bisa kita download ya teman-teman. Nah, kita bisa download yang PyCharm Community maupun yang PyCharm Profesional gitu teman-teman. Nah, biar sama dengan teman-teman, kita akan coba install juga nih yang PyCharm Community ya, teman-teman. Saya akan coba download melalui uh, JetBrains Toolbox-nya langsung, jadi tidak melalui browser ya. Atau teman-teman juga bisa melakukan trial ya untuk yang profesional nih. Kita akan dapat free trial selama 30 hari. Oke, ini sedang downloading ya. Kita coba tunggu aja nanti sampai selesai. Oke, kita lihat udah terinstall ya PyCharm Community di sini. Kita buka nih PyCharm-nya. PyCharm Community versi 2024.1.4. JetBrains Community Edition Terms, teman-teman bisa baca ya. Saya langsung confirm aja nih. Kita continue. Import setting, kita bisa import nih. Kebetulan mungkin ada beberapa ID yang lain ya. Kita bisa import atau kita bisa import melalui Visual Studio Code ya. Aku pengen yang skip import aja. Nah, udah selesai ya untuk instalasinya. Nah, kita coba nih open untuk aplikasi yang kita pernah buat ya di Visual Studio Code ya. Itu kita ada di sini, kemudian Documents, kemudian YT, Python, sampel. Nah, kita coba buka di sini ya, Trust Project. Oke, kita tunggu dulu nih teman-teman. Ini ada Microsoft Defender, kita bisa automatic aja lah teman-teman. Kemudian ini ada Python 3.12 has been configured as a project interpreter ya. Jadi project ini otomatis akan menggunakan Python 3.12 ya teman-teman ya. Nah, ini kita yes aja. Atau teman-teman bisa configure juga nih untuk Python interpreternya. Nah, ini kita bisa nambah juga ya untuk interpreter yang lain ya. Mungkin nanti teman-teman ada beberapa project dan itu
bisa menggunakan versi Python yang berbeda-beda. Itu kita bisa mudah lakukan di PyCharm seperti ini ya. Nah, di sini ada updating index, kemudian scanning file. Nah, ini biasanya cukup lama ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman aplikasinya itu sudah banyak filenya ya, sudah banyak file-file misal caching, kemudian ada file-file tertentu ya di virtual environment. Nah, itu kita biasanya cukup lama nih di sini nih. Tapi kelebihannya adalah di kode yang kita buat itu si PyCharm ini bisa mendeteksi lebih awal ya dibandingkan di Visual Studio Code ya. Karena memang si PyCharm ini dia dibuat khusus untuk development menggunakan Python. Kalau kita ngelihat ya di sini ada project structure di sini, kemudian ini ada filenya, file strukturnya, ini ada external library, ini ada structure khusus untuk filenya ya. Jadi kalau misal kita buka di sini, nah ini strukturnya itu adalah hello ya. Jadi misal kita bisa punya banyak function variabel, kita bisa ngelihatnya di structure ini. Kemudian ada Python console nih, kita bisa gunakan juga Python console nih di sini ya. Misal kita bisa gunakan di sini Python console print hello gini ya. Nah, ini juga bisa juga. Kemudian Python package ini kita bisa gunakan untuk menambahkan modul, dependency atau library, service. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya punya Docker, container atau service-service yang lain itu bisa juga dilihat di sini. Kemudian ini ada terminal ya. Misalnya kita bisa git init. Nah, seperti itu. Atau yang lain lah. Itu kita biasanya menggunakan ini ya, terminal. Oke, ini ada error. Oh ya, saya lupa karena ini ada di Windows ya. Harusnya kalau ls itu ls-l itu harusnya ada di Linux. Kalau di Windows kita bisa ls. Kemudian ada ini ya problem. Nah, di problem ini PyCharm ini di problem ini tuh si PyCharm itu bisa mendeteksi permasalahan yang ada di kode kita itu dengan lebih dini ya. Nanti ada di sini. Jadi sebelum kita run aplikasi yang kita buat itu harusnya untuk setiap error itu bisa langsung muncul di sini teman-teman. Jadi tanpa harus kita jalankan itu sudah terdeteksi lebih dini. Kemudian Git. Nah, di sini teman-teman bisa juga nih nanti misal kalau udah menggunakan Git ya, kita bisa memanage commit, kemudian branch, merging, pull, push, kemudian split branch dan lain-lain kita bisa manfaatkan juga nih Git. Kemudian ada juga ya mungkin di sini di Windows. Oke, sorry. Database, kita coba cek apakah dia sudah built-in dengan aplikasi database ya. Oke, database. Oh, kita harus upgrade ke yang profesional ya. Namun kita coba bisa ini ya, kita bisa uh, cari plugins nih, plugins yang bisa kita manfaatkan nih. Contohnya database navigator, helper dan seterusnya. Kita juga bisa nambahkan tema ya, sama seperti Visual Studio Code nih di di PyCharm-nya. Kita coba cari database support. Apakah kita bisa install juga nih? Nah, ini kita bisa install nih, teman-teman. Oh, sorry. Dia hanya tersedia di yang versi Pro ya. Jadi kita belum bisa nih. Ini banyak juga sih yang berbayar ya, teman-teman. Oke, nggak masalah, teman-teman. Eh, mungkin itu ya, teman-teman, untuk PyCharm ini. Jadi, kalau di Visual Studio Code itu teman-teman harus melakukan instalasi banyak extension ya. Nah, kalau misal di PyCharm ini teman-teman nggak perlu banyak install extension atau plugins, itu sudah sangat siap ya untuk digunakan ngoding atau mengembangkan aplikasi Python seperti itu. Nah, tapi kelemahannya atau drawbacknya ya terkait PyCharm ini dia cukup lebih berat ya dibandingkan dengan Visual Studio Code yang memang sangat ringan gitu ya. Nah, namun
perlu digarisbawahi juga untuk Visual Studio Code itu apabila dia sudah banyak extension itu juga biasanya untuk performa juga sedikit menurun ya, jadi lebih berat seperti itu. Sehingga ya kurang lebih mungkin hampir mendekati PyCharm inilah beratnya. Jadi kalau dari saya pribadi untuk Python itu sendiri selama tidak ada concern apapun, saya lebih prefer untuk menggunakan JetBrains PyCharm ini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman terkait video mengenai ini ya, PyCharm. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba langsung ngoding ya. Kita langsung ngoding eh, terkait Fast API-nya. Kita akan coba setup dulu environment-nya dan juga nanti kita akan bikin beberapa sampel khusus untuk ini ya, Fast API-nya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga komentar ya di bawah ini. Nah, nanti saya akan random untuk yang sudah subscribe dan juga sudah komentar. Nanti akan ada satu hadiah untuk satu orang pemenang, yaitu satu akun JetBrains edukasional. Jadi teman-teman bisa download semua aplikasi JetBrains yang profesional dan berbayar lainnya.